Nah, Sobat Intonasi, ini pengakuan dari mantan kameramen Kang Deddy Mulyadi ya, atau KDM. Nah itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh, kita nggak ada settingan. Nggak ada. Nggak ada settingan. Oh, natural aja. Langsung. Oh, berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Siaga terus. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen, ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? Inisiatif kita. Oh, inisiatif. Wah, luar biasa banget, itu jarang-jarang itu kameramen yang bisa begitu. Inisiatif. Asli dari mana, Mas? Saya dari Depok. Dari Depok ya. Dari Ini udah Depok. lama di Purwakarta ya. Di Purwakarta baru 14 bulan. Oh, 14 bulan ikut Kang Deddy ya. Purwakarta. Wah, udah pernah belum jadi kameramen sebelumnya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya maksudnya giatnya atau apanya, terus harus disetting dulu, terus harus ada inisiatif. Udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Kalau dulu gimana dulu? Ya, kita harus persiapan. Terus? Kita ada briefing. Terus? Dia briefing. Terus apa aja yang mau kita siapkan, alatnya, terus waktunya berapa hari gitu. Berapa hari? Jam, kita udah Terus transkripnya. udah ada gitu. Kalau ini luar biasa. Luar biasa. Biasa tanpa Ya, spontan aja ya. tanpa skrip, tanpa perencanaan, langsung eksekusi di lapangan, Langsung ya. langsung gerak. Baru kecap. natural, baru Luar biasa berarti ya. jujur. Ada berapa orang sih kameramen kali ini? Kameramen kalau yang di lapangan ada 5. 5. Nah itunya 5 itu gilirannya gimana? 2, 3 atau 3, 2? Kalau yang 4 orang sip-sipan. Heeh. Kalau yang 1 orang itu Bang Doer itu masuknya Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Seperti hari kerja aja. Oh. Ketika tanggal merah dia Sampai libur. Kalau yang duanya yang sip-sipan. duanya sip-sipan. Ya. Kemarin kita ngobrol, memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya, itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu, itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Ya, Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama gitu. Kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya, dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos Masuk ya 6 hari, di istirahat 6 hari. 2019 tadi. Sampai sekarang walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama gitu, dengan gaya editing yang sama gitu. Jumlah kontennya juga dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa konten. Sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Oh, yang penting-penting. Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya pengakuan dari mantan kameramen Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Namanya Kang Zamzam ya. Kang Jajam apa Kang Zamzam? Kang Zamzam kalau nggak salah. Namun Kang Zamzam ini dia sudah keluar ya, tidak bekerja lagi sebagai kameramen, mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Namun menurut informasi Kang Zamzam ini dia meneruskan bisnis usaha orang tuanya ya, sehingga untuk posisi kameramen di Kang Deddy Mulyadi telah digantikan oleh orang lain ya. Nah, pengakuannya sungguh sangat mengejutkan sekali ya, dimana katanya Kang Deddy Mulyadi ini membuat kontennya itu katanya settingan-settingan. Tapi menurut pengakuan kameramennya sendiri, mantan kameramennya, semuanya dilakukan serba instan, serba dadakan ya, serba cepat. Tidak ada dadakan, briefing, tidak ada pengarahan, tidak ada teks setting. dan semacamnya. Jadi benar-benar natural, berjalan begitu saja. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya konten-konten
dari Kang Deddy Mulyadi ini real ya, tanpa ada settingan, tanpa ada perencanaan apapun. Jadi harus siap siaga ya, mau hujan kayak mau panas, mau malam, mau siang gitu kan. Jadi harus siap siaga. Kemudian juga tadi di video kedua kita bisa melihat itu para jurnalis Tempo. Akhir-akhir ini Tempo memang sangat vokal sekali ataupun sangat sering sekali ya menyentil Kang Deddy Mulyadi, bahkan menyamakan Kang Deddy Mulyadi ini dengan Mulyono. Mulyono ini kan panggilan Pak Jokowi lah ya, menurut netizen itu seperti itu. Biasalah orang-orang pembenci atau orang-orang sirik seperti itu. Tempo ini dan juga menurut saya tadi juga dari jurnalis Tempo bahwasannya kameramen Kang Deddy Mulyadi ini banyak ya, banyak sekali, lumayan banyak, ada 4 ataupun 5, namun dia bergilir ya, 6 hari ada sip-sipannya. Nah sobat semuanya, memang Kang Deddy Mulyadi ini dijuluki oleh gubernur konten, oleh orang-orang yang sirik ataupun yang iri kepada sosok dari KDM ini. Kalau menurut saya ya tidak masalah ya, lebih baik gubernur konten daripada gubernur tukang molor, gubernur korupsi dan gubernur semacamnya. Tentu saja kalau gubernur konten ini bermanfaat, di mana Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya beberapa hari yang lalu di acara Kebangkitan Nasional, ia mengatakan bahwa penghasilan dari channel YouTube-nya itu ia bagi-bagi ke rakyat, ia berikan ke rakyat, khususnya rakyat di Jawa Barat. Jadi apa salahnya dengan gubernur yang suka konten? Tidak ada salahnya daripada gubernur yang suka molor gitu kan, daripada gubernur yang suka duduk-duduk aja di kantor gitu kan. Memang ini Deddy Mulyadi semakin kesini semakin semakin populer dia ya. Jadi banyak sekali orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang mulai ketakutan atau bahkan kepanasan gitu loh, panik ini menghadapi Kang Deddy Mulyadi. Diserang dari sono, diserang dari sini, tidak mempan-mempan, karena ya Kang Deddy Mulyadi didukung oleh rakyat. Itu tadi ya kita dapat saksikan pengakuan mantan kameramen KDM yang menyatakan bahwa tidak ada, walaupun Kang Deddy sering-sering dikatakan ataupun dihujat sebagai gubernur konten, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh mantan kameramennya tidak ada tidak ada persiapan sebelum mereka melakukan video atau gambar gitu kan. Tidak ada skrip, tidak ada briefing, tidak ada, semuanya harus siap siaga. Oke, yang kalau mau tiba-tiba terjun ke sungai, mereka juga harus terjun ke sungai gitu. Tidak ada tentatifnya jam berapa, nggak ada. Harus siap siaga, tiada pengarahannya, nggak ada settingnya, nggak ada skrip, tidak, secara real dan natural. Jadi kita terbukti bahwa Kang Deddy bukan settingan ya. Ada yang katakan itu settingan atau udah dirangka terlebih dahulu skripnya atau apa aja, tapi secara jujur dan tulusnya kita mendengar tadi pengakuan mantan kameramennya KDM, nggak ada yang segitu-gituan, nggak ada. Dan kita lihat juga ada videografernya juga ada sampai 4-5 gitu kan. Mereka sangat dedikasi bekerja dan mengikut waktu KDM, dan mereka editingnya gitu kan. Ada yang kita lihat bagaimana KDM bekerja, itu dia bagus. Kalau dikatakan gubernur konten, bagus bikin konten supaya apa yang dilakukan oleh KDM bisa ditonton di social media. Jadi rakyat jadi tahu KDM ini melakukan tugasnya apa enggak, melayani rakyat atau enggak gitu kan. Itu sesuatu yang sangat dipersetujui. Zaman sekarang zaman medsos, semua itu harus dipaparkan, baru kita tahu pembuktian bahwa aku nih kerja, telah dipilih oleh rakyat, diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk melayani rakyat, bukan hanya duduk di kantor dan bikin nggak tahu perancangan di atas paper tapi tidak ada pelaksanaan secara turun ke lapangan dan sebagainya. Itu sesuatu yang harus diberikan kredit dan diberikan satu dukungan yang luar biasa. Justru itu, jangan ada yang marah karena apa? KDM ini mendapat sokongan dan dukungan daripada rakyat Jawa Barat dan rakyat dari provinsi yang lain juga. Mereka pengen punya gubernur atau pemimpin yang kayak KDM. Malah yang lain-lain juga yang menghujat KDM ini sebenarnya iri gitu kan. Iri, mereka tidak mendapat dukungan rakyat. Jadi kayaknya begitulah mengganggu Bapak Aing bekerja. Dan itu kalau semua orang Malaysia ikut senang melihat KDM bekerja untuk rakyat, melayani
rakyat, mengetahui isi hati rakyat. Itu untuk As sangat senang banget. Dan kalau menurut kalian kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga tahu pandangan dan rasa kalian mengenai Kang Deddy Mulyadi. Oke, sampai di sini dulu video reaction As untuk kali ini. Buat teman-teman yang udah ikutin As dari dahulu sampai sekarang, jutaan terima kasih saya ucapkan. Oke, buat teman-teman yang baru di channel ini, ayolah bantu As dengan gabung dengan channel Azamedi TV. Tekan saja butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja, gang. Ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.